Kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami, masalah ini adalah beyond election. Salam NKRI, teman-teman semuanya. Bagi kami bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, kata Pak Mahfud. Ya iyalah, yang kalahkan Pak Mahfud and the gang. Dan nggak mungkin bisa membalikkan keadaan menjadi pemenang. Meskipun digugat di Mahkamah Konstitusi. Karena kekalahannya sangat telak. 16% berbanding dengan 58%. Dan Pak Mahfud tahu itu. Makanya dia bilang seperti itu. Coba kalau menang, pasti lain lagi omongannya. Duh, Pak Mahfud ngelawak kayak Ganjar. Bicara seperti itu seolah-olah Pak Mahfud sedang memperjuangkan hukum dan demokrasi. Padahal dia sedang memperjuangkan diri sendiri and the gang. Serta biar nggak malu-malu amat lah karena kalah. Jika Pak Mahfud memang benar-benar memperjuangkan hukum dan demokrasi, maka akuilah kedaulatan rakyat, bukan malah mau merusaknya melalui Mahkamah Konstitusi. Hormatilah kedaulatan rakyat, hormatilah hak-hak demokrasi rakyat yang sudah diamanahkan kepada calon pemimpin yang mereka pilih melalui pemilu kemarin. Jadilah kesatria Pak Mahfud, akui kekalahan, jangan seperti Ganjar. Ada satu lagi pernyataan Pak Mahfud ketika di Mahkamah Konstitusi yang bikin saya geli. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Tampaknya Pak Mahfud sudah terbutakan oleh situasi yang dia alami saat ini, sehingga lupa dengan masa lalu. Bila kita ingat pemilu 2014 yang lalu, ketika Pak Jokowi hanya didukung oleh beberapa partai politik saja, melawan Pak Prabowo yang didukung oleh kekuasaan, oleh Partai Demokrat yang saat itu sedang berkuasa, SBY sebagai presiden, dan didukung oleh mayoritas partai politik, serta uang yang berlimpah, tapi kalah. Artinya, didukung atau tidak oleh kekuasaan dan uang yang berlimpah tidak menjamin untuk menang. Rakyat memilih berdasarkan kualitas kandidat atau calon presiden, bukan berdasarkan logistik dan kekuasaan. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!